Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita, dengan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita kembali boleh dipertemukan di dalam program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya biarlah melalui program ini Bapak, Ibu, Saudara semua boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang saya sampaikan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Dalam terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini mencerminkan janji Allah kepada Musa, dan latar belakangnya terkait dengan panggilan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam perbudakan di Mesir, dan Allah mendengar keluhan dan jeritan mereka. Allah memilih Musa sebagai umat alatnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Pasal 3 ayat 12 mencerminkan janji Allah kepada Musa bahwa ia akan menyertai Musa dalam tugasnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, penting untuk dicatat bahwa janji ini memiliki konsekuensi penting. Tanda bahwa Allah mengutus Musa adalah bahwa setelah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, mereka akan beribadah kepada Allah di gunung itu, yaitu Gunung Horeb. Ini bukan hanya tugas fisik untuk memimpin bangsa Israel keluar, tetapi juga sebuah panggilan untuk memimpin mereka dalam penyembahan dan ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain, Allah berjanji untuk menuntun Musa dalam upayanya untuk membebaskan bangsa Israel dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan, serta untuk mengajak mereka untuk beribadah dan tunduk kepada Tuhan. Ini merupakan bagian dari narasi penting dalam sejarah bangsa Israel dan hubungan mereka dengan Allah, yang mencakup pembebasan dari perbudakan dan perjanjian Allah dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari nats firman Tuhan ini? Nats firman Tuhan pagi hari ini memberikan pelajaran penting bagi kita, yaitu yang pertama, penyertaan Allah. Saudara-saudara terkasih, Allah menjanjikan kepada Musa bahwa ia akan menyertainya dalam tugas penting membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Janji ini mencerminkan karakter Allah yang terlibat secara pribadi dalam urusan umatnya. Pemahaman akan kehadiran Allah yang menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup dapat memberi kekuatan dan keyakinan. Pelajaran yang kedua adalah tanda pengutusan Allah. Rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tanda yang diberikan Allah kepada Musa adalah bahwa setelah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, mereka akan beribadah kepada Allah di Gunung Horeb. Ini menunjukkan bahwa pembebasan fisik tidak cukup. Allah menginginkan ketaatan rohani dan penyembahan dari umatnya. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah peduli bukan hanya pada kebebasan fisik, tetapi juga pada transformasi hati dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah tanggung jawab beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini menempatkan tanggung jawab beribadah pada Musa dan bangsa Israel setelah pembebasan. Ini menjadi pengingat bahwa setelah kita memperoleh kelepasan atau berkat dari Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk bersyukur kepada Allah, beribadah kepadanya. Ibadah adalah respon yang seharusnya mengalir dari pengenalan akan kasih dan kuasa Allah yang kita alami.
Pelajaran yang keempat adalah ketundukan terhadap rencana Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Musa dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan janji Allah mengindikasikan bahwa ini adalah bagian dari rencana dan panggilannya. Perenungan ini dapat mengarah pada pertanyaan tentang sejauh mana kita bersedia tunduk pada rencana dan panggilan Allah dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, serta bagaimana kita merespon panggilan untuk beribadah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, dengan merenungkan aspek-aspek firman Tuhan di pagi hari ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan Allah, tanggung jawab terhadapnya, dan bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendaknya setelah pertolongan atau berkat-berkat Tuhan kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menolong, memotivasi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus menjalin hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kita alami, yang kita capai dalam hidup ini adalah berkat campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka respon kita adalah bersyukur dan beribadah senantiasa kepada Tuhan. Doa dan harapan saya biarlah sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara beraktivitas, bekerja, dan senantiasa mengalami pertolongan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita, aktivitas kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, salam, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita hari ini. Haleluya. Amin.